Belajar Bahasa Inggris. Welcome to our lesson today. Unit 1. Do you have a suggestion? Today we will learn about suggestion. What's about suggestion and how to go for suggestion and how to accept or refuse it. So before we start, let's check out the learning goal of our meeting. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui tujuan-tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mengidentifikasi ungkapan-ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Yang kedua, mengidentifikasi perbedaan cara pengungkapan dari masing-masing konteks. Jadi kalian harus bisa membedakan antara bagaimana mengungkapkan saran dan bagaimana mengungkapkan tawaran. Yang ketiga, memahami struktur teks ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait saran dan tawaran. Kalian harus memahami struktur teks dari ungkapan saran dan ungkapan tawaran. Keempat, memahami unsur kebahasaan. Baiklah, jadi apa sih bedanya saran dan tawaran? Lalu yang kelima, menyusun saran dan tawaran lalu menyampaikan ke teman kelas. Jadi nanti kalian membuat semacam dialog atau narasi dari saran dan tawaran. Kemudian kalian bisa memperagakan tersebut ke depan kelas. Lalu yang keenam, menanggapi saran dan tawaran yang diajukan kepadanya kepada siswa. Ini dalam artian kalian bisa merespon saran dan tawaran dengan baik dan sopan. Jadi yang pertama kita akan belajar tentang apa sih itu suggestion. Lalu yang kedua, bagaimana sih cara meminta dan memberi suggestion. Lalu yang ketiga, bagaimana kita merespon suggestion. Nah, mari kita lihat. What does suggestion mean? Suggest mean to give a suggestion that is to introduction or a purpose to idea planning to someone's consideration. Jadi suggestion adalah kegiatan memberikan saran kepada orang lain dengan tujuan agar dibuat pertimbangan orang tersebut untuk mengambil keputusan. Lalu suggestion bisa berbentuk sebagai ide, solusi, rencana atau nasihat. There are four of expression of suggestion. Jadi ada 4 semacam ekspresi dari suggestion itu. The first is asking for suggestion, the second one is giving a suggestion, and the third one actually accepting and refusing being one as response. Jadi accept sama refuse itu adalah dua bentuk dari memberikan respon terhadap saran. Nah, bagaimana sih cara kita meminta saran? Ketika kamu ingin meminta saran, kamu bisa menyampaikan lewat kata-kata seperti ini. What should I do? Apa yang harus aku lakukan? Any idea? Gimana menurutmu? Do you have suggestion? Apa kamu punya saran? What do you suggest? Apa saranmu? What do you think I should do? Menurutmu aku harus bagaimana? Nah, kalian bisa menggunakan kalimat-kalimat itu tadi untuk meminta saran dari orang lain. Nanti ada contohnya. Lanjut. Atau kamu juga bisa menggunakan rumus. Jadi nggak hanya matematika nih, jadi bahasa Inggris juga ada rumusnya loh. Bagaimana kamu
mengungkapkan saran. Kamu bisa memakai rumus ini kalau kamu tidak ingat kalimat-kalimat yang tadi ya. Patternnya adalah what plus model plus subject plus verb one. Jadi what tambah model ini bisa berubah bisa berbentuk sebagai must, shall, should, would, could, and so on. Nah, plus subjek. Apa ini subjek? Subjek adalah pelaku dari kegiatan tersebut. Jadi bisa I, you, they, we, she, he, or it. Nah, plus verb one. Verb one ini kata kerja bentuk pertama, yang mana itu menjadi kata kerja simple present. Jadi bentuknya masih satu banget nih ya. Jadi ada finish, come, go, write, read, swim, sleep, something like that. And for the example is, what must I do to finish this task? Apa sih yang aku harus lakukan untuk menyelesaikan tugasku ini? And what shall I come to your house? Apakah aku harus datang ke rumahmu? Why should we go to class? Apa kita harus pergi ke kelas? Nah, seperti itu. Lanjut. Lalu, bagaimana sih cara kita memberikan saran ketika kita sudah ditanya sama temen tuh? Gimana sih sarannya? Nah, bagaimana? Ini giliran bagaimana kamu memberikan saran. Memberikan saran, kamu bisa mengatakan kalimat-kalimat ini. You should bla 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 bla, atau you should come earlier, atau kamu harus bangun lebih pagi, atau kamu bisa mengatakan I recommend that you can do exercise. Aku sarankan kamu melakukan latihan. Atau kamu bisa mengatakan seperti ini, you had better bla bla bla. You had better to get nice attitude. Kamu sebaiknya punya tingkah laku yang baik. Nah, seperti itu. Atau kamu bisa mengatakan why don't you bla bla bla, tanda tanya. Kenapa tidak kamu? Why don't you try harder? Kenapa kamu tidak mencoba lebih keras? Seperti itu. Itu adalah contoh-contohnya. Atau kamu bisa mengatakan dengan lugas seperti I suggest you, aku menyarankan kamu, seperti itu. Next. Lalu bagaimana sih kita merespons sebuah saran? Ya, betul sekali. Kita bisa menerimanya atau kita bisa menolaknya dengan sopan. Kita bisa menerima saran dengan mengungkapkan hal-hal seperti ini. Wah, that's a good idea. Wah, itu ide bagus. Atau kamu bisa bilang seperti ini, why I didn't think that. Kenapa sih aku nggak pikir seperti itu? Nah, atau kamu bisa bilang thanks for your suggestion, makasih sarannya. Atau kamu bisa setuju saja dengan saran tersebut, atau mengatakan yes you're right, ya sih kamu benar, kayak gitu. Nah, expression of refusing a suggestion. Jadi beside that kamu accept the suggestion, you can refuse it, of course, in sopan, dengan bahasa yang sopan. Jadi kamu bisa mengatakannya I'm sorry but it won't work, maaf tapi sepertinya itu tidak berhasil. Atau kamu bisa mengungkapkan I don't think it's a good idea, aku kira itu bukan ide yang bagus. Atau kamu bisa mengatakan I'm afraid I can't, aku khawatir aku tidak bisa melakukannya. Sorry but I can't do that, maaf sepertinya aku tidak sanggup. Nah, kalimat-kalimat di atas
itu menunjukkan ketika kamu tidak setuju atau kamu menolak saran tersebut. Nah, untuk ketika kamu menolak saran, sebaiknya kamu memberikan contoh, memberikan alasan kenapa sih kamu menolak. Nah, seperti itu. Mari kita lihat contohnya. Doctor said, here's your result. Fitri be like, I got a short thought. Then what should I do, ma'am? Jadi Fitri ini menanyakan, saya kena radang tenggorokan. Lalu apa yang harus saya lakukan, dok? Nah, itu kan menanyakan saran, asking for suggestion. Lalu dokternya menjawab, don't worry, you have to consume more vitamin C and avoid oily cuisine. Gak usah khawatir, kamu hanya perlu mengkonsumsi vitamin C lebih banyak dan menghindari makanan berminyak. Nah, ungkapan dokter ini adalah memberikan saran. Dan Fitri menjawab, got it, ma'am. Thank you for the suggestion. Baiklah, dok. Terima kasih atas sarannya, dan karena itu adalah ungkapan dokter, maka Fitri menerima saran tersebut. Seperti itu. The next example is, ini adalah punya background di depan sekolahan Dinda. Hang on, where is my phone? Dinda mengatakan, tunggu. Ponselku mana ya? Wina, maybe you put it on back. Why don't you ask the teacher? Wina menjawab, apakah mungkin kamu taruh itu di tas? Kenapa tidak kamu tanya guru saja? Nah, Wina itu memberi saran ketika dia melihat Dinda merasa kehilangan ponselnya. Lalu Dinda berkata, tunggu sebentar. Apa? Jangan. Aku tidak berpikir itu akan bekerja, atau aku tidak berpikir itu akan berhasil. I don't think it will work. Jadi Dinda ini refuse the suggestion. Karena apa? Karena dia pikir, wah, kalau tanya guru, kenapa tidak dicari dulu gitu. Maka Fitri menjawab, okay, then you should research it on the class. Baiklah, maka kamu harus mencarinya kembali ke dalam kelas. Jadi ketika si Dinda ini menolak suggestion, lalu Wina ini memberikan suggestion lagi, seperti itu. Nah, sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Maka kita akan melanjut di video selanjutnya. Sampai jumpa.